Kisah memilukan menimpa Sahid Al-Khodri, seorang santri pondok pesantren Ponpes Rusyidah, Desa Mantang, Lombok Tengah, yang menjadi korban dugaan perundungan sadis oleh kakak kelasnya. Anak kedua dari pasangan Rum dan Harimah kini harus menanggung derita akibat luka bakar hingga 80% yang menyelimuti tubuhnya setelah diduga sengaja dibakar di dalam ruangan yang terkunci. Saat ditemui tribunlombok.com, Sahid terlihat duduk dengan muka murung. Nampak luka bakar di sekujur tubuhnya ditutupi oleh kain. Bagaimana kesaksian mendalam dan kronologi lengkap dari para saksi mata terkait peristiwa memilukan ini? Simak tayangan penuturan saksi kata selengkapnya hanya di channel YouTube Tribun Lombok. Pertama itu pelombas batruk arendeping no konsili sabah meneuni batruk lawan daripada buk sedut menarat ligelo ya buk sedut. Sebelumnya sempat bertengkar nggak? Nggak pernah. Nggak ada cekcok sama sekali itu. Tiba-tiba gitu. Ya. Kapan kejadiannya waktu itu? Malam siang? Siang. Siang hari. Lagi ngapain? Suruh taman ke ruangan no. Terutama ke dalam ruangan. Berapa orang dalam ruangan itu, Dek? Kecek 5 lantung yang tukangnya Disuruh masuk aja gitu. Berarti ada 2 orang yang melakukan tindakan keji itu, Dek? Ada 2 orang yang ngebakar apa 1 orang? 1 orang. 1 orang ngebakar. Ruangan dikunci atau gimana? Yang buka lagu sekali kuat dan buka langsung dula kembali ke lawang nabun kesandek arak lawang getak ya sing kesandek. Nggak bisa dibuka terus. Itu dia sengaja ngebakar atau memang dia main-main itu? Sengaja. Itu adik disiram sama bensin dulu? Enggak. Itu 5 orang yang disebutkan adik itu. Yang membuli itu berapa orang, Dek? 1. Terus yang sisanya itu temen adik semua. Ada telu apa yang parahan mau unsur itu kecil dua. Ini lantungan tukang nyedut. Terus adik nggak bisa keluar ya? Berapa orang yang nggak bisa keluar di ruangan itu? 3 orang. Kondisi yang 2 selain adik gimana? Gimana kondisinya? Parah juga. Informasinya adik ada yang meninggal temannya itu ya? Iya. Yang 3 sisanya. Adik berarti itu dikunci dalam ruangan, terus ruangannya itu yang dibakar ya, Dek ya? Ruangannya yang dibakar. Cuman sendiri adik yang dikunci. Kecek telu. 3 orang itu. Yang ngebakar bisa dia keluar. Dari 5 orang katanya adik tadi. Aku kecek 5 bau tama. Ini tukang nyedut arak. Buka cek 4 no lagu bau unsur 2. Itu sudah sering kali berarti selain dibakar, tapi pernah ada perilaku dibully. Kamu kan nyedut nonton ruangan lagu ini mahanu korbannya. Sering ngancam gitu ya. Takut sama orang itu, Dek. Kalau yang ngebakar ini dia kakak kelas atau teman sekelas? Kakak kelas. Kakak kelas. Dia sebagai apa nih di pondok itu? Sebagai mudabir atau apa? Atau senior ya? Cuman kakak kelas. Kakak kelas ya. Menurut oleh penjelasan saat ke pondok kayak memang pas baru kejadian kan nggak terlepas kan cerita seanak, sedangkan pas dikasih tahu di peraya bahwa anak-anak lagi main di luar katanya kan, beritahu dari ketua pondok. Pas ini sadar pas 2 hari sudah di peraya barulah dia bisa ngomong sebenarnya Ina kita bukan lagi main-main katanya, cuman mau kasih tahu
kita diancam mau didenda 7 juta. Apa alasannya di denda itu? Kalau dia ngasih tahu, karena pernah dibilang jangan sampai ngasih tahu. Siapa yang ngancam, Bu? Pihak katanya pondok ketua pesantren? pondoknya, Untuk karena ngelapor itu ya? kalau ngelapor sama orang tua gitu. Pas dia belum sadar, kita kan bawa dulu kita dipanggil pas jam habis zuhur. Hari Sabtu seingat saya itu pokok akhir bulan 11. Sampai di Panjordao, dia sudah ini terkujur yang 3 orang, yang 2 orangnya yang 100% badan. Cuman dia aja yang masih bisa nyandar di saya pas dibawa ke Praia. Yang 2-nya sudah nggak bisa kita pegang, nggak tahu kita mau pegang di mana soalnya habis kebakar semua badannya. Berapa lama dirawat itu? Sekitar 18 harian. 18 hari. Ya pas di Praia. Setelah kejadian itu pihak keluarga gimana ke pondok? Langsung ke pondok atau gimana? Enggak pernah, karena kan pas 3 hari kita di sana itu dulu dikasih tahu karena anak-anak lagi main katanya. Kita kan belum tahu pasti soalnya ini belum siuman, masih kalau ditanya kayak takut gitu, takut jangan ditanya dulu. Apalagi saya enggak punya uang katanya. Harus bayar 7 juta kalau saya ngasih tahu katanya ini. Nah, akhirnya siuman lah yang 2 orang. Akhirnya jujur 3-tiganya bahwa kita lagi di kamar katanya. Terus diajak sama temannya yang kebakar itu. Kita lagi istirahat, tidur-tidur, awalnya main-main kan. Di bawah lah ke kamar ini, bekas kamar ini Ustasnya kan di sana banyak barang-barang bekas, ada pom juga, ada kertas, banyak kayu-kayu bekas lemari yang rusak juga di situ katanya ini. Terus pertama dia masuk ini si anaknya bawa bensin 1 botol pertamanya, kata si yang 3-tiganya bilang kan ngejelasin di Praia. Terus yang satunya itu dituang di tempat plastik katanya. Habis itu dia bungkus-bungkus plastik dibikin kayak bola, akhirnya ditaruh dituang. Nah pas dituang ada juga bensinnya di dalam botol tempat dia naruh ini, nggak ada yang tahu juga ada 1 botolnya di dalam lemari itu. Akhirnya dia kaget, langsung lari keluar. Setelah dibakar mereka sudah di dalam, katanya yang 2 orang bisa keluar, 1 yang ngebakar sama temennya itu. Nah yang 3-nya ini nggak bisa keluar soalnya dia tutup keras pintunya, mungkin akhirnya nggak bisa dibuka. Lengket gitu. Lengket, soalnya ada lemari plastik, pintu plastik juga di situ. Memang dia nggak bisa keluar. Dibully dulu ya sama yang bakar ini ya? Nggak pernah sih kita tanya, karena hari Jumat kita pergi besok ini. Jumat itu besoknya kejadian ini. Cuman pernah cerita Ina katanya, teman saya yang itu katanya, kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marah lah dia, dikasih tahu ketua pondok, terus ditempeleng katanya, dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu, ada rapat hari Rabu kita pergi, hari Jumat, Sabtunya kejadian itu. Itu hari apa pas? Hari Sabtu, saya ingat itu hari Sabtu karena hari Jumatnya kita ngejenguk ini. Tanggal berapa tuh masih ingat, Bu? Kalau enggak salah pokoknya akhir sekitar tanggal 24-25 November. Gih, di bulan 11 itu. Itu katanya pernah melapor juga ke Polsek. Siapa? Pihak keluarga. Belum pernah kita ngelapor karena kita mau cari damainya dulu, gimana ada tanggung jawabnya atau gimana. Ya. Memang pernah sih dia datang ke sini juga ngejenguk, sekedar ngejenguk. Pernah juga pondok. Kita dari pihak pondok. Terus kita juga sempat diskusi gimana jalan terbaik sama keluarganya juga yang ngebakar si anak pelaku. Pernah datang juga sama petugas kadus RT RW-nya. Cuman kan pihak pondok dari sejak pertama kita pergi musyawarah rapat itu dia sudah bilang nggak ada tanggung jawab dari saya karena saya juga termasuk korban katanya. Sudah 3 kali dia ngelakuin, pernah ngebakar juga pakaian wisuda TK, cuman saya nggak permasalahkan kata ketua pondoknya karena nggak ada korban jiwa. Tapi sekarang orang tuanya harus tanggung jawab, tapi kalau minta tanggung jawab dari saya nggak ada katanya. 1 peser pun itu lillahi ta'ala, saya masih ingat dia ngomong begitu. Pas kita musyawarah terakhir. Cuman orang tuanya saya tidak sanggup kalau biaya sendiri. Sedangkan anak dalam tanggung jawab SIDE katanya yang orang tuanya anak
yang berbuat. Cuman itu jawabannya dari pondok, nggak akan ada tanggung jawab sepeser pun. Cuman sering si besuk waktu itu 3 kali kalau nggak salah, di Praia juga dia datang. Pernah dia datang, cuman kalau mau cari tanggung jawab dari saya nggak ada. Intinya nggak mau tanggung jawab. Intinya nggak mau tanggung jawab. Kalau keseharian adik di sini selama di rumah gimana Bu sebelum kejadian? Kesehariannya seperti apa? Soalnya pas habis sekolah SD dia langsung masuk ini pondok. Karena ada yang di sini ada yang nyariin khusus yang untuk masuk pondok kan gratis katanya, insya Allah. Akhirnya kita gimana karena nggak mampu juga kan, akhirnya kita oh iya ayo kita pergi ke sana lihat. Akhirnya kita pondokin lah dia. Kalau nggak salah mungkin sekitar baru 8 bulan 9 bulan di sana. Ini gimana perasaan keluarga melihat kondisi adik yang sekarang 40% ya badannya sudah terbakar begitu? Nggak bisa karena kemarin pas pulang dari Mataram baru bisa lurus juga. Sebelum ke Mataram juga pernah saya bawa ke Anggoro. Semua tempat, belum lagi yang di sini-sini kan. Kita cari obat, kita beli di apotek. Berapa persen nih waktu 80% sama ininya juga. Itu saya lihat videonya di Facebook, merintih kesakitan adek gitu. Pas hari pertama di bawah kan saya yang pertama bawa 3-3-nya langsung dari Pancordau ke Praia. Itu selama masa pemulihan itu apa yang paling terberat mungkin yang dialami, yang dirasakan oleh keluarga? Semua. Terlebih lagi kan kita masuk di Praia itu banyak yang nyorotin banyak tapi satu pun tidak ada. Sedangkan saya masuk di Mataram juga kemarin sempat saya tanyakan kan pernah dirawat di Praia. Saya sudah perjelas anak saya kenapa bekas ada unsur kesengajaan dari orang lain. Cuman pas saya masuk di Praia juga harus urus dulu baru bisa diterima. Sedangkan ini maaf ya kayak udah mau keluar ulat yang ini sama yang di sini. Akhirnya mau tidak mau ibu ada ketua RS juga katanya dia dari Bima namanya Ibu Ida sampai sekarang ada. Gimana besok yang penting sehat dulu anaknya kasihan katanya. Kalau ibu mau tunggu proses enggak bisa soalnya ini sudah infeksi katanya. Jadi mau tidak mau saya kan harus ambil pilihan untuk kesehatan anak saya dulu. Lebih fokus ke ini dari yang bulan 11 itu kita enggak pernah mau dengar banyak yang suruh, banyak yang ngajak juga, cuman kan kita fokusnya ke anak, lebih-lebih kita ndak punya, makanya kita gimana pun harus duduk sehat dulu, gimana nanti kita juga tunggu mungkin ada ini dari dia, etikat baiknya dari dia, cuman sama sekali nggak ada sejak pokoknya dari hari kejadian itu mungkin pernah dia datang baru-baru pas pulang dari Praia pernah dia datang ke sini 2 kali. Datang ketua pondoknya, sejak itu nggak pernah lagi. Pernah dihubungi sama bapaknya juga, cuman nggak ada respon. Kalau dari pelaku tanggung jawabnya seperti apa? Dari pelaku pernah kita dikasih uang 5 juta. Karena kita minta waktu musyawarah di pondok, kita mintanya 15 juta per orang. Itu sudah lepas tanggung jawab, gimana nanti kita yang tanggung jawab, kita nggak bakal nuntut, kata kita. Cuman ke orang tua pelaku katanya saya maaf terus terang saya tidak mampu. Ini pun kalau pihak pondok pesantren mau tanggung jawab, walaupun saya ngutang saya siap katanya. Karena ini bukan dalam tanggung jawab saya, karena kita sama-sama sini sudah nyerahin anak kita katanya. Akhirnya pihak keluarga cuman kita terima uang yang 5 juta itu aja. Itu si pelaku ndak langsung keluar, dikeluarkan atau sampai sekarang masih sekolah? Pas kita pergi rapat kan sudah terjadi 2 mingguan. Kejadian itu masih dia di sana. Sampai sekarang? Kalau sekarang sudah enggak. Katanya pernah kan kita ke rumah orang tuanya juga si pelaku. Karena kita pernah ke pondok katanya disuruh kita cari yang kebakar. Orang tuanya. Kalau dia memang udah dari pertama ngomong nenten narak tanggung jawab oleh tiang. Pokoknya 1000 pun ndak ada tanggung jawab dari tiang karena saya juga korban. Kata isi Nike. Dengan kalimat itu sakit hati nggak Bu? Banget. Cuman kan mau gimana? Terlebih adik saya, ipar saya, orang tuanya kan orang nggak mampu juga. Orang buta huruf mungkin.
Kita juga nggak ada keluarga yang akhirnya mau tidak mau kita harus rawat dulu dengan segala cara walaupun utang nanti. Terus nomor satu kan saya mintanya sehat dulu, nanti gimana pun juga kita tunggu, mungkin ada keadilan, mungkin ada. Harapan saya itu aja, saya minta keadilan itu, saya tidak minta uang, minta apa. Tanggung jawabnya saja, karena sekarang pun dia, kalau banyak orang malu, kata Nina jangan dibawa keluar, malu. Saya dilihatin terus sama orang di peraya, kita bawa pulang, katanya minta ditutup pakai kain panjang. Kayak orang sudah meninggal ditutup, kita bawa pakai pick up. Jangan dibuka karena sampai rumah, katanya malu, katanya dilihatin. Makanya yang 3 bulan kita tidak pernah, walaupun ada keluarga besuk, cukup dia lihat dari luar. Berapa bulan Soalnya berarti? bau, Berapa bulan nanah perjuangan? sama darahnya tidak pernah berhenti yang 3 bulan. Yang 3 bulan full, terus saya bawa ke Anggoro. Akhirnya dibersihin di Anggoro, ada kita 8 hari di Anggoro. Terus pulang dianjurin kita untuk lanjut ke provinsi karena udah infeksi katanya. Tidak mau ya, saya urus dulu surat-suratnya, tapi alhamdulillah kan memang langsung diterima di Mataram. Cuman dengan itu syarat itu tidak boleh ada kata-kata pembulian atau unsur kesengajaan dari orang lain. Karena apa? Ibu harus lapor polisi, surat keterangan, surat tanggung jawab harus lengkap ini ke. Sedangkan keadaan nike wah maran dengan ya sugelulat leje jengku sak dua nike. Sedangkan nike kan ndak bisa lurus. Ya, sebenarnya nike kejadian. Terus sekarang berarti apa keputusan keluarga untuk melaporkan kejadian ini ke polisi begitu ya? Iya Pak. Sampai ngelapor nike minta pertanggungjawaban. Karena Siapa alasan yang dulu dilaporkan? belum melaporkan karena pihak pondok itu ya. Pihak minta pondok, pertanggungjawaban pihak iya. pondok, makanya belum melapor sampai sekarang gitu. Berarti yang dilaporkan ini pihak pondok Pihak pondok nggih. atas kelalaian lah gitu. Atas kelalaian nike. Iya Po. Makin langsung ibu sama bapaknya yang ke sana. Cuman dari hari kejadian yang pertama saya yang dipanggil karena sedang di Repok Munti puskesmas, ibu lagi sakit, ada telepon dari Pancordau katanya anaknya kurang sehat. Pas nyampe di Pancordau, udah sedangkan di Pancordau pun tidak bisa kita pegang HP, katanya tidak boleh foto-foto. Banyak dari pihak pesantren yang tidak bolehin kita foto, bolehin kita bawa pegang HP waktu itu. Cuman kita juga kan nggak sempat karena lihat kondisi habis. Terus yang satunya sudah bulan puasa kemarin meninggal. Yang satunya alhamdulillah selamat juga, cuman banyak yang ini. Dia keluar dari Mataram, dia masuk karena operasi, mau dibuang dulu yang. Ini statusnya adik masih sekolah berarti di sana? Sejak kejadian itu kan tidak bisa jalan. Maksudnya masih statusnya sebagai santri? Oh, ini Kelas 1. satu baru masuk berarti. Rugi. Masih statusnya sebagai santri? Masih ya? Masih Nike. Cuman karena di Mbau lalu kan keadaan Nike. Dikasih keringanan untuk tetap di rumah sementara untuk pemulihan. Di narak surat-surat sama Nike aja. Di bawah umur pelakunya. Narak surat-surat sama Nike dan saya kenekan wah tang barat baru datang doang pas baru kejadian pas datang. Namun Suhan saule le peraya wah datang narak 2 kali. Terus Suhan Nike jande. Nah, itu Tanya mungkin kabar pun deh, wah saya telepon ke Gama. Ibu Ndaitis mungkin saya tanya berapa materi yang sudah kita keluarkan sejauh ini, Bu? Lalu masalah Nike jemaah mah baisit sak tanggung jawab Mataram doang sak ketikan begak ngoni jangan. Terus terang tang berutang doang oleh pertama karena pas tu le peraya Nike kan di teman sak kadu arak barak dengan kene kadu belian sasa kene jari sampai sejenis kopi pun bubuk Nike tang beli masih hidup dengan sak tang beli Nike aji baluk 140 sekali tabur sak Nike 3 sendok yang beli. Tapi karena ingin anak sehat gini teman yang pesan oleh Kalimantan 3.800.000 cuman di mempan saya harus dokter doang. Akhir mau tidak mau tiang jauh parang jen bau kan isi sasak-sasak ada puluhan juta berarti lebih ratusan dan bau sekitar 100 ya kurang lebih ya sekitar
Jebega aneh unitang barat sampai untung memang sak dua dengan tang berutang sampai makin lalu sawi hasil mau dengar tamak sampai baru beraji arak 6 juta dijelelang saking si milin anak sehat karena mak cuma nyinsu sejak kejadian dek dua lalu nyinsu tapi mereka bilang enggak ada. Nah lanjut saya ke asrama putra, kebetulan korban ini di belakang saya. Nah saya tanya mau makan lagi atau pakai bahasa Sasak ya? Yang makan Malik kayak gitu saya tanya dia, terus dia bilang enggak Umi, dia bilang gitu. Oh ya sudah. Nah ada yang jadi koordinator makan, saya suruh coba itu mau makan lagi, saya enggak makan. Dia sebut kalau enggak salah itu dia sebut Rizky atau Fikri, saya kurang ingat, tapi intinya dia ada teman katanya mau makan. Nah, setelah itu saya bilang gini, makan lah letih. Baru selesai makan terus istirahat. Aku ya tamu juga saya ingat Abah. Abah juga belum makan gitu, soalnya waktu itu Abah kurang sehat. Nah dari perjalanan dari Aspuri ke rumah itu nggak ada mungkin 3 menit. Nah baru nyampe dalam saya tanya Abah udah makan belum? Baru saya suapi Abah, mungkin kurang lebih baru 3 atau 4 suap baru terdengar suara teriakan dari belakang. Dan Abah bilang langsung coba dilihat, dicek gitu. Ketika kami keluar, si korban ini udah dibopong sama orang tuanya. Kebetulan salah satu korban itu orang tuanya itu jadi tukang di sini waktu itu. Namanya Ahmad Dipin Ramdan yang dari Sintung. Siap. Itu yang orang tuanya jadi tukang di sini. Seperti itu. Dan saya berpikir 3 menit saya ke dalam, baru beberapa suap saya suapin Abah udah kejadian, berarti dia nggak jadi makan waktu itu. Dan juga saya bilang ke santri, karena peraturan di pondok kita ini jam 2 itu wajib harus tidur siang. Karena itu sudah menunjukkan jam 2, jadinya semua santri tidur. Seperti misalkan asrama putri, waktu kejadian itu mereka tidak tahu menau. Mereka tahu setelah ada keributan, karena waktu itu mereka semua sedang tidur. Dan ini ada peraturan pondok yang sudah disetujui oleh orang tua wali santri, dan ini sudah ditandatangani oleh wali santri yang waktu yang jam 2 harus tidur. Ini tanda tangan dari wali santri. Siap. Sorry, Ustazah, tiang sedikit ada soalnya yang bilang kejadian pada saat itu si korban ini disekap oleh si terduga pelaku di satu ruangan. Itu ruangan Ustadz katanya. Itu benar atau seperti apa itu sebenarnya? Kalau dari pengakuan dari napi pelaku, seperti ada rekaman yang kami simpan, gimana nggak ada pengakuan? Mungkin nggak pernah berarti begitu dia bilang, kan? Jadi tidak ada penyekapan, itu tidak ada. Justru mereka bersepakat yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat karena mereka ini kan mau bikin ketapel, gitu kan, mau bikin ketapel. Terus kebetulan ini pengakuan dari pelaku yang namanya Rehan, itu dari seputaran Primuke, ya. Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, begitu. Ya. Ini pengakuannya Rehan itu. Nah, jadi mereka berlima ini memang sepakat, cuma yang mengajak memang Rehan ini yang mengajak. Jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Nah, terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi supaya tidak diketahui, itu aja teman-teman. Nah, itu pengakuannya supaya tidak diketahui. Setelah insiden terbakar mungkin Bapak Tuan Guru yang 3 santri ini, kemudian dilarikan ke mana? Kami larikan langsung ke Puskesmas Edaret.
Ya. Puskesmas. Jadi saya sendiri sopirnya saat itu, walaupun dalam keadaan sakit, ya terpaksalah begitu karena ini saya bel juga enggak ngangkat di jauh rumahnya juga. Nah, jadi langsung saya larikan dia ke puskesmas Idare. Nah sampai di situ karena mereka kepanasan, nah itu saya panggilkan belian begitu. Saya panggilkan belian untuk diobati sehingga mungkin paling tidak panasnya reda lah, itu saya berpikir begitu. Nah. Kalau sosok pelaku ini seperti apa sih di lingkungan pondok pesantren? Apakah nakal atau gimana, Tuan Guru? Pelaku ini kalau boleh kita katakan nakal ya nakal, enggak juga enggak begitu. Jadi dia biasa-biasa saja, pelaku ini biasa-biasa saja. Jadi memang dia agak pendiam memang pelakunya itu, agak pendiam sehingga kita tidak bisa mengatakan dia begini dia begitu. Memang pendiam. Cuma memang kalau kita katakan nakal ya versi kita saja di sini kan begitu. Versi kita ya karena sering melakukan pelanggaran ya kita katakan dia nakal. Tapi kabarnya sering main api ya mungkin. Iya. Bermain-main pakai korek gitu ya. Iya, dia sering main api. Dan sudah beberapa kali percobaan, saya katakan begitu. Sudah beberapa kali percobaan untuk pembakaran itu. Artinya bukan membakar teman, tidak. Jadi pembakaran di sekolah ini, baik di kelas PAUD di sana, ada juga di kantor PAUD. Pernah juga begitu. Tapi dari pengakuan yang kita terima juga Pak Tuan Guru, informasinya sebelum kejadian pembakaran itu si terduga pelaku ini sempat dilaporkan oleh si korban hingga membuat pelaku ini sempat dihukum. Katanya ini yang memicu amarah hingga dari pengakuan korban terjadilah kejadian itu. Iya, itu yang saya terima juga. Jadi sebelum ini kan si pelaku ini yang bernama Rehan ini ya, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan pelanggaran. Nah, sehingga ada laporan dari temannya ini, sehingga itu yang kami proses. Nah, sempatlah saya sendiri yang menghukum si Rehan ini begitu. Saya sendiri yang menghukumnya. Nah, tapi saya tidak berpikir kalau dia akan dendam sama temannya. Tidak dendam. Saya berpikir dia tidak akan dendam. Ternyata dia dendam juga sama temannya kan begitu. Nah, itu yang saya ketahui. Dari dari informasi pelaku sendiri lah begitu. Setelah kejadian pembakaran itu si terduga pelaku ini gimana reaksinya apakah dia teriak, sedih atau seperti apa yang siapa pelakunya? Ya hanya diam, kelihatan dia sekali waktu dia kelihatan menangis memang ada, tapi dia boleh kita bilang sampai sempat mengatakan ya untuk ganti rugi dan sebagainya. Dia sendiri yang bilang begitu. Dan salah satu perhatian mungkin karena statusnya juga masih kita pertahankan sebagai santri di pondok pesantren gitu ya Pak Tuan Guru. Siapa? Si korban. Si korban masih sebagai santri, kecuali sekarang sudah pindah dari sini. Sudah pindah. Sudah kami berhentikan, gitu kan. Nah, jadi kalau meninggal, gitu kan. Dan meninggalnya itu kan jauh dari kejadian kan. Berapa bulan? Di awal sehari sebelum puasa itu dia meninggal. Tapi kejadiannya di tanggal 13 Desember. Tapi meninggalnya karena memang luka bakar itu ya, Tuan Guru. Ya saya wallahu alam, cuma informasi yang saya terima dia ada penyakit lain itu. Jadi
kami sering datang ke sana dan dapat informasi dari ibunya kalau dia sehat. Dia sudah bisa bicara, bahkan dia sudah bisa nelpon, sudah bisa main HP begitu kan, sudah bisa. Nah, tapi ketika akhir sebelum dia meninggal itu, saya dapat informasi kalau si yang meninggal ini masuk rumah sakit di ruang isolasi. Lalu kami berdua pergi ke sana. Nah, pergi ke sana dan di situ ibunya cerita kalau dia mencret dan ada penyakit lain kata dokter. Gitu. Selain bantuan uang dan sembako, mungkin ada kelonggaran yang diberikan oleh pondok pesantren untuk pembayaran sekolah dan segala macam. Memang di sini gratis, asramanya gratis, sekolahnya gratis, nggak ada yang bayar, nggak ada yang bayar dari 0 sampai berapa mau disebut, nggak ada bayar begitu. Tapi Pak Tuan Guru, bagaimana selaku orang tua dari ratusan santri yang ada di sini melihat kondisi para korban dengan kejadian ini? Mungkin apa yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah mereka tenang-tenang saja karena mereka tahu persoalan, karena mereka melihat kondisi kita juga seperti itu dan mereka aman-aman saja. Contohnya yang tadi yang Bapak-bapak saksikan, kami rapat, kami santai bergurau sama mereka. Dan dengan wali korban ini saja, ya, dengan wali korban ini, itu aman-aman saja kami sebelum itu. Nah, aman-aman. Cuma dengan mencuat ini baru kami agak renggang gitu. Baru kami renggang. Jadi sebelumnya santai-santai aja kami. Izin konfirmasi Tuan Guru, kalau dari cerita adik tadi kabarnya tidak berani untuk menceritakan kronologinya setelah siuman itu kan, karena kabarnya ada denda yang diberikan atau sebesar 7 juta atau bagaimana. Nah itu bagaimana mungkin? Apakah benar itu ada atau bagaimana? Izin konfirmasi. Korban bilang kalau bersuara atau angkat bicara dengan kasus yang sebenarnya itu nanti akan didenda 7 juta katanya. Itu tidak ada atau seperti apa? Tidak ada itu. Kami tidak pernah bilang ini, bilang itu. Dari mana datangnya kata 7 juta? 100 rupiah pun tidak pernah kami bilang apa-apa. Untuk mengatakan jangan kamu cerita saja tidak pernah. Tidak pernah. Boleh dikonfirmasi lagi ke walinya. Kalau memang dia jujur, maka dia akan mengakui kalau kami tidak pernah mengatakan jangan cerita sama siapa-siapa. Tidak pernah. Sama sekali. Seperti terakhir kami ke Seteling itu, kami main-main kok sama mereka, tertawa-tawa, itu tidak ada apa-apa itu, ya. Tidak pernah. Ini saksi, boleh jadi saksi ini Ustaz Junaidinya. Tidak pernah kami bicarakan masalah boleh atau tidak boleh, itu tidak pernah. Ya. Ini Pak Tuan Guru, dengan kasusnya sudah dilaporkan hari ini, dilaporkan ke Polres Lombok Tengah, dan yang dilaporkan bukan atas nama terduga pelaku, tetapi pondok pesantren. Seperti apa sikap dari Pak Tuan Guru mungkin? Ya, kalau memang mereka melapor, ya silakan saja, itu kan hak masing-masing. Hak masing-masing. Nantilah pembuktiannya. Ya, nanti ya, kita ikuti saja prosesnya, insya Allah. Kita ikuti prosesnya. Kita tetap menaruh perhatian juga terhadap kondisi dari korban sendiri. Iya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sampai dengan detik ini hubungan kami baik-baik saja. Ya, hubungan kami baik-baik saja. Tapi kalau mereka melapor, silakan saja, itu hak mereka masing-masing. Ya. Siap, Pak Tuan Guru. Jadi tidak bisa kami cegah, gitu kan? Tidak bisa kami cegah. Dan ya kita ikuti prosesnya saja, begitu. Ikuti prosesnya. Apa yang mau disampaikan terakhir Pak Tuan Guru terhadap korban, terhadap orang tua korban, terhadap pelaku? Ya. Dari awal kami sudah sampaikan bahwa yang pertama, jaga kekompakan kita, jaga persatuan kita, jangan suka bikin masalah
dan jangan suka memperbesar masalah. Kami juga sering katakan sama wali-wali santri keseluruhan, termasuk ini wali korban, keluarga korban, kalau ada masalah, mari kita selesaikan dengan jalan musyawarah. Ya. Jadi jangan sampai hal yang kecil atau satu hal yang kita anggap salah itu akan membuat yang lain-lain itu salah, gitu kan? Misalnya sekarang saya contohkan, mohon maaf. Jadi saya contohkan misalnya sekarang kami kemarin waktu dia di rumah sakit Mataram itu, saya tidak tahu di mana, waktu dikatakan mau dioperasi, kami tidak pergi ke sana. Jangan itu dijadikan suatu hal dianggap salah, lalu yang lain salah semua. Seolah-olah kami tidak pernah berbuat apa-apa, seolah-olah begitu. Itu hanya sekali kami tidak datang. Ya, itu pun ada alasannya kenapa kami tidak datang, ya kan? Nah, ada alasannya begitu. Jadi makanya saya katakan kalau ada masalah, mari datang kemari atau telepon saya, kan begitu. Sering saya katakan, kalau ada masalah datang ke ponpes, datang ke pondok atau telepon saya, mari kita selesaikan bersama dengan jalan musyawarah. Ya, begitu. Jangan sampai hubungan kita retak gara-gara hal yang seperti ini. Sering saya sampaikan begitu. Jadi harapan kami ya, mari kita ini kan sudah lama bersaudara begitu kan. Walaupun ini anak-anak kita ini ya masih kelas 7, Tapi saya katakan ya sudah lama lah kita bersaudara, sudah lama kita begini. Ya. Jadi mereka tahu saya. Ya. Maka oleh sebab itu mari kita bermusyawarah. Ya. Jadi itu harapan saya. Jadi jangan sampai satu hal yang kita anggap salah akan membuat yang lain menjadi salah semua. Jangan kita lupakan jasa orang. Begitu. Jadi sekali lagi, pondok pesantren kita ini selama ini menggratiskan mereka baik sekolah ataupun di asramanya. Bukan hanya bayar sekolahnya saja gratis, tapi makannya juga gratis. Semuanya tidak ada yang dibayar. Bajunya pun tidak dibayar. Bahkan kitabnya kami belikan di sini. Nah, jadi mohon maaf, sengaja saya ungkap yang ini untuk menjadi bahan pertimbangan. Kita boleh lihat foto pondok marah manusia di lepas dia ke silap. Dia narak dia anu terbenar kan. Selama saat kejadian Iwan itu boyak lain waktu kulit peraya 3 kali, wasalik Bali 4 kali. Kulit bulan puasa dia terakhir boyak, jual barang dia terakhir boyak kan. Iya, mana tanu dia sangat laik. Waktu itu serah anak ke sekolah, dia solah malik milik tuah gimana, tahun harap pondok pesantren nanti nia gimana. Itu mana itu PT. Iya kita masuk. Iya itu bang kena kulit ke sekolah di Jari masuk ke Imam. Itu tanu bagus ya idap. Iya itu lalu atung tapi dengan pondok ternyata wasale pondok yang kurang pengawasan banyak sampai terjadi kebakar anak balik berapa bulan di sana mondok? 5 bulan. Dan kejadiannya? Pokoknya 5 bulan kejadian, langsung kejadian 5 bulan. Langsung kejadian. Nah, ya mana? Terus sampai mati sekitar boleh rontoran. Terus uang sama nopo. Iya saya tahu ending banding tanah boleh. Pembelaan. Tanggung jawab seperti apa yang dituntut ini Pak? Melek perawatan ada yang sehat seperti biasa. Ini akan dulu. Lalu merantannya abah itu Ustadz bendanya lepas tanggung jawab. Tidak ada bantuan dari pondok pesantren apa biaya perawatan. Wah lain arah kali di salah di Bali le
rumah sakit 3 kali, le balik 4 kali. Enggak lagi menunda duit bentana. 500, 400, sampai sekali itu kan. Satak sekretara. Tapi katanya sudah ada damai sebelumnya. Memang sudah ada damai lagu ndek barat tentang surat perdamaian. Dia jari barat tentang surat perdamaian itu surat napi nih kayak apa? Oh, surat kanu tanda tangan untuk wali murid seperti biasa. Ndek sabarat surat perdamaian oleh anu ndek nara. Ndek luah barat dengan surat perdamaian, prima barat tentang surat apa lah ini dulu ndek. Iya benar. Pak, kenapa baru sekarang lapor? Ndek sempat itu rasa sibuk. Wahana ndek ngerti mana? Masa 2 bulan itu 10 bulan ya. Ndek tua tenang. Rambut kena ndek tua tenang, soal iya kepeng kanyang sogol. Langsung itu sampai mau sampai dulu itu. Ikut biaya dari perawatannya doang. Memang kadu jadi BPJS lagu darah kening dia untuk dengan darah kena apa bisa suruh kepeng sudah beliau aji nuat lo saji segitu aji balik 120 aji $12 sekat $100 beliau man balik dari anu napi narana boleh kedokteran satu balik rawat jalan rawat sewaan dokter kan sewaan dia berbayar nikah balik gitu lagu ndek nara anu gimana darah hasil. Kondisi adik ini berarti masih parah. Masih dirawat di rumah sakit. Bali nah. Sudah dirawat jalan ya. Rawat jalan. Tapi beraktivitas masih bisa keluar. Lampak doang jendang. Anu lahan itu. Tapi kalau dari pihak pelaku seperti apa sih anu? Apa cerita adik? Oleh pelaku ja dia anu ini laparan wah nela oh ya nano ya napina apa nanti nano ketape lagi memang wah arah unsur anu lah nih unsur kesengajaan itu kena arah unsur kesengajaan ya anu uang ke pelondan ini itu kan sambil juga pelondan sang rehan jadi pelondan mendek depin yang korban ini dia satu pelondan isi rehan bun laporan ojok anu tim auto guru jalin laporan nah bu tempuh mantanya rehan bun ketempele nah dia sekedar lalu nuang ketempele ke si guru nah iya bun dendam pun lemak kamu kana ya pada sebut iya ini ada ancaman udah ada ancaman ya pada sedot nah suahan satu nomor telu jelun sawa kena menono saya sebut no iya pun kejadian terus 3 orang ya korban Ini kakak kelas atau teman kakak kelas saat nyedot kakak kelas 2 yang sempat ditelanjangi pernah ditelanjangi nah, kalau terduga pelaku ini tidak kita laporkan laporan itu juga nah ini butuh PT itu sapelaku bentane ditolak apa ya sudah disembunyikan. Kemungkinan waktu kirim jadi ke Sulawesi, jadi ke Tama. Kebaling ini pilihan jalan. Tapi komunikasinya sama pihak terduga pelaku ini seperti apa? Tidak pernah dijenguk pula. Cuma laik doang dan bantuan bener aneh pada di itu sedikit laik lah dia. Tapi tahu tempat tinggal orang tua pelaku. Oh tahu kamu Nina? Nina dia tahu itu lantaran atau anu. Kembali Nina nyandane, nah lamun tadi jendor dia beli papu mikir di jalan itu nandung amak di Sulawesi. Jadi ada nggak upaya menuntut pihak pelaku tanggung jawaban berkoordinasi dengan pihak pelaku? Benar, jangan ini wah. Melihat kondisi anak sudah bagaimana? Seorang ayah luka batinnya mesti berat pasti. Di Marone sanu jangan terseri. Ya pejigar ini dulu melek mati wah. Nano lah peran lakukan dia cari. Bukan enggak untuk dulu aja nasib ini
Kalau yang meninggal ini dari mana dia? Gontoran. Gontoran desa. Ambil yang dari sini ke belakang pakai berita. Yang utara masuk. Meninggal karena apa dia? Karena sakit Parah. Parah. Sakit parah. Wah, wangkah nggak sakit. 80% ya. Wangkah lagu ya berbiaran dia Ke dalam. menonton. Nah, iya anu infeksi dalam. Udah keraya kurang sedek mampu hasil. Udah keraya penek udah derang. Namanya serem. Kurang penek mampu iya benanu terus udah keraya mah iya bermati udah keraya. Pas karing jelut tamu klasi. Iya bermati. Jelut tamu klasi. Sama-sama kelas 1 ya, santri baru dia. Santri baru. Sakatin telun ya patu gati. Pelaku hanya baru 1 orang ini. Terlihat. Pak, jadi ya Pak, apa namanya, di dalam ruangan itu mereka bertiga tidur gitu. Berlima. Lima. Saberen, terus Depin, Al, lagi pelaku serang, Rehan. Nah yuk anjir, itu dia mah. Nah saya nyedot jadi ke Rehan, saya nyedot. Dia sengaja bawa bensin gitu ya? Lalu membeli, nah aku suruh Depin lalu beli, Saberen suruh lalu membeli, jangan bensin lalu tadi ngepet. Laporan bullying di Lombok Tengah yang cukup ekstrim dibakar oleh seniornya itu benar sudah ada masuk laporannya kan? Ya, jadi kami sampaikan memang benar dari salah satu orang tua korban dari korban bullying atau tindak kekerasan terhadap anak sudah melaporkan hari ini dan kita sudah terima di SPKP dan hari ini kita langsung tindak lanjuti di unit PPA untuk kita minta keterangan. Apa tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan? Jadi tindak lanjutnya yang kita akan lakukan yaitu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan percepatan upaya lidik sehingga kita bisa mendapatkan informasi untuk membuat terang terkait dengan permasalahan ini. Ini laporannya hanya tertuju pada pondok pesantren atau korban? Atau terduga pelaku lain? Terduga pelaku dulu. Dua ini kan baru terduga pelaku yang dilaporkan. Oh, siap. Apa mungkin atensi dari pihak kepolisian terkait adanya kasus kekerasan ini? Baik, jadi dalam hal ini kami perlu menyampaikan kepada seluruh lembaga pendidikan, yaitu madrasah dan segala macam, agar tetap mengawasi putra-putri atau siswanya terkait dengan kegiatan-kegiatan maupun perilaku yang ada di dalam lingkungan madrasah maupun sekolah sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri sehingga tidak terjadi lagi kejadian yang seperti ini. Siap, terima kasih.